Ya, baik. Assalamualaikum, Bre. Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang saya akan berbicara tentang masalah hilirisasi, tentang masalah-masalah yang sekarang banyak diperbincangkan terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia. Dan sekarang saya tidak mau bicara sendiri soal itu. Di sini ada salah seorang ekonom yang saya idolakan. Jadi ini adalah Pak Faisal Basri. Ya, selamat datang Pak. Terima kasih karena bersedia hadir di sini. Semoga Bapak dalam kondisi baik-baik saja ya, atau tidak lagi Oh, sakit Pak? mata aja agak kelingan gitu, nggak apa-apa, insya Allah Oh nggak gitu. terganggu. Ah ya, syukurlah. Ya, jadi Baraya semua bersama Pak Ihsanuddin Nursi, Pak Faisal Basri itu adalah tokoh ekonom yang sangat sangat saya idolakan gitu. Pak, kita langsung saja berbicara terkait dengan masalah di Indonesia. Pertanyaan yang sangat sederhana dan mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail. Seberapa jauh ketergantungan industri dan ekonomi Indonesia terhadap Cina? Sebetulnya ketergantungan terhadap Cina secara umum relatif kecil ya dalam kaitannya dengan industri. Hmm. Jadi kebetulan dalam 15 tahun terakhir itu peranan sektor industri di Indonesia mengalami penurunan. Hmm. Sumbangannya ke dalam ekonomi mengalami penurunan. Mencapai level terendah 18% saja sumbangannya itu buat ekonomi. Jadi Oh. ada yang disebut gejala dini deindustrialisasi. Biasa industri itu peranannya turun dalam ekonomi, tapi setelah Hmm. mencapai full industrialization gitu. Jadi sudah industrinya sudah matang, Besar. baru dia turun diiringi oleh kenaikan sektor jasa kan. Jadi misalnya semakin maju satu negara, pengeluaran untuk kesehatannya naik, pendidikan, travel, insurance, hospitality, macam-macam itu kan. Jadi Hmm. itu menunjukkan makin modern suatu perekonomian. Nah, Indonesia belum menjadi negara maju, tapi industrinya sudah loyo. Oh Nah, gitu. namun Hmm. eh, industri ini eh, loyo tidak menjadi perhatian pemerintah kelihatannya, dan oleh karena itu jarang dibicarakan oleh pemerintah yang namanya industrialisasi, mau bypass, mau jalan pintas, keluarlah Hmm. istilah hilirisasi. Nah, Nah, di era hilirisasi inilah jalan pintas lagi, diundang Cina, karpet merah, dikasih fasilitas segala macam, bahkan dikasih subsidi segala macam. Bebas bayar pajak dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaannya barangkali apa sih beda hilirisasi sama industrialisasi gitu. betul Pak. Itu pertanyaan Kalau berikutnya. industrialisasi itu adalah pembangunan yang dicirikan oleh meningkatnya peranan sektor industri di dalam perekonomian, Hmm. memperkuat struktur ekonomi karena industri itu ibaratnya tulang punggung perekonomian itu. Nah, kalau tulang punggungnya sakit atau tulang punggung, saya pernah ngalami sakit tulang punggung, tulang belakang, aduh luar biasa deh. Atau dia bungkuk gitu. Nah, kalau bungkuk kan gerak ekonomi makin lambat kan. Hmm. Mau lari kan kalau bungkuk kita agak susah gitu. Nah, solusinya adalah untuk memajukan Indonesia hilirisasi. Jadi tidak peduli dengan penguatan struktur dan sebagainya. Dan hilirisasi ini bukanlah hal baru. Jadi kalau orang panen singkong, ya itu kan bahan mentah kan. Jadi Iya. hilirisasi kan bahan mentah diolah lagi gitu. Bahan mentah diolah jadi keripik, Jadi keripik combro. cabe, itu hilirisasi. Oh. Freeport juga sudah hilirisasi mencapai 95% tingkat hilirisasinya. Hmm. Tinggal 5% saja menjadi 100%. Vale yang sudah ada sejak dulu ya puluhan Hmm. tahun juga sudah melakukan hilirisasi. Mereka menghasilkan yang namanya dari biji nikel menjadi nikel mate, nikel mate.
kemudian aneka tambang juga sudah. Timah sudah hilirisasi juga dari biji timah menjadi ingot timah yang batangan itu, Guru, Iya, iya. yang Jadi batangan seperti batangan emas itu. Jadi bukan hal baru, bukan hal yang istimewa, tapi yang masuk sekarang adalah hilirisasi yang 90% lebih peranannya adalah Cina dan kenikmatan yang dihasilkan dari hilirisasi itu lari ke China. nah itu, jadi sebenarnya pertanyaan saya awal tadi itu karena saya pernah, mendengar pernyataan Bapak itu di media bahwa hilirisasi yang sekarang sedang diwacanakan dan digadang-gadang disampaikan oleh pemerintah itu bukan untuk kepentingan Indonesia, tetapi justru adalah untuk kepentingan Cina. Makanya tadi di awal saya bertanya, apa sampai sejauh mana ketergantungan kita pada Cina itu. Nah, tapi, itu kan saya mohon maaf ya, tapi ketika Bapak dulu pernah menyatakan bahwa hilirisasi itu lebih menguntungkan Cina daripada Indonesia, itu sempat dibantah bahkan oleh Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi mengatakan bahwa sebelum hilirisasi nikel kita hanya menguntungkan 17 triliun, tetapi sesudahnya sampai 510 atau 520 triliun gitu. Nah, jadi maksudnya, eee, apakah ada perbedaan definisi hilirisasi antara Bapak dengan, pemerintah, ataukah ada data-data yang memang saling bertolakan? Saya yakin, presiden tahu tapi pura-pura tidak tahu. Waduh, gi Jadi gi gi heeh, dia kan pengusaha mebel kan. Dia iya, tahu bahwa mengolah kayu jadi mebel itu kan menghasilkan nilai tambah kan. iya, Oke. Nah, oke, smelter nikel ini juga begitu. Biji nikel diolah di smelter menjadi ferronikel paling banyak. Biji besi itu ferronikel. mmm, Ada juga NPI, nickel pig iron yang lebih kasar. Ada stainless steel dan sebagainya. Tapi sebagian besar adalah ferronikel yang derajat hilirisasinya baru 25%-an. Oke. oke, Undang-Undang oke, Dasar 45 mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat kan. betul. Nah, coba kalau Pak Jokowi sebagai pengusaha nikel, pengusaha mebel, itu kan nilai tambahnya dinikmati Pak Jokowi kan. Sebagai pemilik perusahaan mebel? Perusahaan mebel dia ngolah kayu jadi mebel. Hmm, Dia bayar pajak, hmm. dia mengekspor, hasil ekspornya untuk Pak Jokowi kan, Dirinya, iya. warga negara Indonesia. Nah, kita lihat sekarang yang dimaksud Pak Jokowi, cuan Indonesia itu dari berapa puluh triliun menjadi 540 triliun. Iya, Oke, apa itu 540 triliun itu? Adalah nilai ekspor nilai ekspor oleh perusahaan smelter yang hampir 100% dari China. Ya uang hasil ekspornya kan ke China kan? oh, jadi yang melakukan hilirisasi dalam hal ini Cina, Cina, Cina. di bawah Sebagian naungan besar ya, perusahaan-perusahaan Cina? 90% lebih. Saya mohon maaf Pak, kalau misalkan diminta pertanggungjawaban apakah data ini valid gitu bahwa lebih dari 90% smelter atau, perusahaan-perusahaan untuk hilirisasi itu memang berasal dari Cina, itu memang ada datanya? Ada dengan mudah. Saya pakai ilustrasi saja. Saya nih sayangnya ndak bisa, menunjukkan data, tapi nanti saya kirim data saya Oh, ke baik, baik. guru ya, the latest one yang saya punya, tapi tidak terbaru sekali gitu. Tapi yang saya katakan kan di tulisan saya bahwa Pak Jokowi itu telah melakukan berulang kali penyesatan publik. Dan saya berani mengatakan itu dan mempertanggungjawabkannya, dibawa ke pengadilan pun siap.
Waduh. Karena saya ngerti sekali Pak Jokowi itu tahu tapi pura-pura tidak tahu. Gitu kan. Nah, gampangnya gini, Guru. Biji nikel nilainya 10. Kan seperti saya katakan tadi, pembangunan itu kan menyejahterakan rakyat kan, rakyat Indonesia kan. Biji nikel nilainya 10, ferronikel hasil dari smelter nilainya 40 misalnya. Maka terjadilah peningkatan nilai tambah kan Dari 10 ke menjadi 40. 30. Nah, 30 ini dinikmati oleh siapa, Guru? Pertama pengusahanya kan, pengusahanya 90% lebih dari China. Maka keuntungan dari pengusaha itu ya dibawa ke China. Kedua, siapa yang menikmati nilai tambah itu? Pemilik modal, yakni bank. Bank meminjamkan ke perusahaan smelter itu 100% banknya dari China. Bahkan banknya pun dari Cina. 100% modalnya dari China, sehingga pembayaran bunga pinjaman dari perusahaan itu larinya 100% ke China kan. Ketiga, teknologi kan pakai teknologi. Yeah. Teknologi itu kan bayar patennya. Disebut patent fee. Fee-nya untuk patent. 100% teknologinya dari China. Ya patent fee-nya 100% lari ke China. Ada 2 lagi komponen nilai tambah itu. Yang keempat adalah pemilik tanah. Nah, pemilik tanah adalah Republik Indonesia, mereka bayar PBB. Guru bisa cek PBB-nya kecil banget. Rupiahan, 10 rupiah lekah semeter persegi dan sebagainya. Jadi kecil sekali komponen nilai tambah yang dinikmati oleh pemilik tanah, yakni Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah pekerja. Iya kan? Nah, pekerja itu dapat upah. Nah, pekerja ini ada dari China, ada dari Indonesia. Dan industri smelter adalah industri padat modal dan padat teknologi. Jadi sedikit pekerjanya kan. Dan pekerja China dapat upah 17 sampai 54 juta per bulan. Rata-rata pekerja Indonesia 7 juta. Nah, jadi kan ternyata hitung-hitungan saya 90% itu kekecilan. 95% lebih lari ke China itu. Lari ke Ayo. China. Ya. Nah, Iya, ternyata ya Guru, silakan. silakan, maaf. Biar clear. Iya, saya hanya ingin menegaskan berarti yang dimaksud dengan 90% itu adalah karena yang industri yang melaksanakan hilirisasi itu dari Cina, banknya juga dari Cina, sebagian pegawainya juga dari Cina, dan kemudian pemilik hak paten, teknologi pemilik hak paten juga dari Cina, dan Indonesia hanya kebagian pajak dari tanah itu dan sebagian kecil dari pekerjanya. Betul. Oh. Jadi Ya, baik, Pak. berbohong secara tidak langsung Pak Jokowi berbohong. Pura-pura tidak tahu. Menterinya tahu tapi tidak bisa ngomong. Menteri Pak Tasrif ya, tahu. Pak JK sudah ngomong. Dulu kan saya sendiri. Nah, sekarang Pak JK juga ngomong 90% lebih ke China gitu. Menterinya, Menteri SDM-nya juga bicara bahwa ini bukan industrialisasi ini, menyesatkan ini gitu. Penyebab dari bahwa 90% keuntungan itu pada akhirnya untuk Cina, apakah karena kita memiliki SDM yang kurang memadai untuk bisa mengolah itu? Tidak, Guru. Vale bisa, tenaga kerjanya sebagian besar dari Indonesia, aneka tambang hampir 100% pekerjanya dari Indonesia, ya. Mengapa ini si smelter China ini teknologinya sederhana yang Pak Guru, sederhana sekali teknologinya. Saya bertemu dengan profesor metalurgi dari ITB, dari UI, kita bisa gitu. Nah, lebih parah lagi, Guru. Kan kalau Freeport yang sering dicuci maki oleh masyarakat itu kan. Kalau Freeport itu kan dapat untung ya. Nah, untungnya kan bayar PPh badan kan.
masih dapat kita. Ya. Nah, kalau smelter China ini dikasih kebebasan membayar pajak keuntungan perusahaan selama 5 sampai 20 tahun Gratis tanpa pajak. tanpa pajak. Pajak keuntungan. Nah, Ada maka satu lagi. Hah? Ada satu lagi. Mereka mengoperasikan smelter pakai listrik kan. Bukan dari PLN listriknya. Mereka bikin pembangkit listrik tenaga uap dari batu bara. Oke. Batu baranya dari kita kan? Batu Tapi baranya dari kita. Tahun 2022 yang saya ingat ya, harga batu bara itu rata-ratanya tahun 2022 $345 per ton. Buat perusahaan Cina ini $70 saja. Jadi sudah dapat kenikmatan semua ini, disubsidi batu baranya. Apa sebenarnya pertimbangan untuk memanjakan dalam tanda kutip Cina sampai seperti ini gitu, Pak? Bahkan sampai batu baranya pun harus seperempat harganya, jadi tinggal seperempatnya gitu. Ya, Apa harga juga betul. Iya, nah Jadi itu apa yang membuat pemerintah kita memilih Cina dan meninabobokan mereka, bukan meninabobokan, dan memberikan fasilitas yang sangat luar biasa, subsidi yang sangat besar, tanpa mereka memberikan pajak kepada kita, tanpa kompensasi yang memadai atas pertambangan misalkan yang batu bara dan sebagainya. Kenapa kita memberikan itu kepada Cina? Apa yang Cina tawarkan untuk kita gitu? Nah itu kan di bawah meja ini kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Mungkin saja China diminta tolong oleh Jokowi, mungkin saja. Ya, karena tidak mungkin gratisan setol itu kan. Masa tol sih? Ini kan tol sekali kan. Mungkin aja tolong dong Cina. Utak-atik tuh algoritma buat 2024 bisa saja. Iya, tapi ini baru kemungkinan bisa saja gitu ya. Ya, ada lagi kemungkinannya, udah pasti itu. Desain ibu kota baru dikasih ke China. Kemudian desain ibu kota baru. Kemudian mereka minta kereta cepat. Yang kacau balau itu. Kacau balau itu. Kemudian minta yang lain-lain, konsesi ya di bidang-bidang yang lain, kita tidak tahu. Oleh karena itulah, kalau pemerintahan baru nanti, kita bongkar ini, hak angket, hak budget, nyata-nyata kok saya bisa membuktikan dan saya sudah sampaikan ke KPK juga. Ya, saya sudah presentasi ke Pak Luhut juga gitu. Ya. Saya sudah sampaikan concern saya ini ke Pak Luhut juga, ke Bahlil, ke Pak Bahlil, kemana-mana saya sudah sampaikan, mereka mengiyakan apa yang saya katakan. Kalau ngomong berdua. Saya jadi bingung ini Pak. Ada konspirasi di balik konspirasi ya. Tapi balik lagi. Jadi pertanyaan saya di awal itu, seberapa jauh sebenarnya ketergantungan Indonesia terhadap Cina? Bapak bilang tadi justru malah kecil. Tapi setelah mendengarkan penjelasan Bapak barusan, berarti kita memang benar-benar memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Cina, entah bagaimana ceritanya, tetapi bentuk kerjasamanya benar-benar menunjukkan bahwa kita dengan Cina itu keterikatannya sangat besar kan? Yang saya maksud tadi, sepanjang sejarah ketergantungan kita pada China relatif kecil, ada smelter inilah, dan ketergantungan Indonesia pada China ya cuma di smelter kok. Di lain-lain kecil ada, mereka punya pabrik semen ya. Ya, mereka punya assembling mobil, Wuling, tapi kecil, relatif kecil semua. Nah, memang ekspor Indonesia ke China itu terbesar. Total ekspor Indonesia ke China terbesar, impor Indonesia dari China pun
terbesar. Ya, betul itu. Tapi kan Hmm. itu perdagangan, ya perdagangan. Eh, Indonesia sempat dalam tanda kutip bersitegang dengan WTO dan Uni Eropa terkait dengan nikel, yang kemudian banyak rakyat Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia karena eh, bukti bahwa orang-orang Barat itu tidak suka dengan hilirisasi itu adalah bahwa mereka sampai menuntut Indonesia di pengadilan dan seterusnya dan seterusnya. Apakah Indonesia terlibat konflik dalam tanda kutip dengan WTO dan perusahaan-perusahaan dan Uni Eropa itu justru ada kaitannya juga dengan keuntungan Cina? Jadi di belakang Indonesia itu ada Cina gitu. Eh, kita kan menjadi anggota WTO, World Hmm. Trade Organization. Nah, WTO itu mengatur agar perdagangan dunia itu marak gitu. Hmm. Marak. Karena sejak zaman Rasulullah juga kan berdagang itu suatu profesi yang mulia ya, karena bisa saling menukarkan. Diciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, adalah untuk saling berkenalan. Iya. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa adalah yang paling dekat dengan Allah. Jadi berkenalan ini adalah transaction, bertukar. Rasulullah memperdagangkan sampai ke Jazirah Syria barang-barang produksi Arab, Hmm. kemudian beli karpet dari Jazirah Persia, beli apa namanya apa cangkir apa namanya itu keramik dari China, ada jalur Hmm. sutra dulu kan. Jadi Hmm. perdagangan itu kalau kalau perang, kalau saling menutup dagang kita merugi seluruh masyarakat dunia ini. Oleh karena itulah kita didorong untuk bergaul. Nah, diaturlah cara bergaul yang baik oleh WTO ini WTO. berdagang. Antara lain dilarang-larang melarang, kecuali untuk hal-hal yang sangat spesifik, misalnya strategis sekali untuk perang misalnya itu. Hmm. Karena apa? Kalau yang dilarang, yang rugi semua rugi, termasuk Yang Indonesia rugi. melarang. Karena apa, Guru? Kalau Indonesia kan produsen utama biji nikel Hmm. bersama-sama dengan Australia. Ya, cadangannya 21 juta ton, produksi Indonesia itu 1,6 juta. Sebagian besar diekspor. Tiba-tiba produsen terbesar menghambat atau melarang ekspor. Kan di pasar dunia biji nikel jadi langka kan. Hmm. Jadi langka, kemudian harga nikel di dunia melonjak. Kalau melonjak maka pengguna nikel misalnya pabrik baterai Baterai ya. untuk kendaraan listrik itu niscaya sunnatullah akan berusaha keras untuk mencari pengganti nikel. Hmm. Ketemu sekarang yang namanya ferrofosfat yang jauh lebih murah. Iya. Muncullah yang namanya sodium fosfat yang dari Iya. garam. Muncullah hidrogen. Jadi usia nikel ini paling 10 tahun lagi habis. Itulah keperluan Indonesia itu. Ya, jadi Kalau harga di nikel sidang sekarang jatuh ya, Pak WTO, ya? Hmm. karena pasokan dari Indonesianya naik, meningkat. Nikel 99 ya, Guru ya. Hmm. Nikel 99% itu yang kadarnya 99% itu. Nah, malu nggak kita nanti di persidangan WTO ditelanjangkan, dibuktikan oleh mereka, kok kalian sebodoh itu sih melarang ekspor, kalian nggak dapat apa-apa. Bahkan tadi Guru kan mulai dari 90, kemudian saya 95, kalau ditambah subsidi energi, Guru, Hmm. minus kita, ditambah lagi dengan kerusakan lingkungan, dimasukkan situ, minus kita. Betapa pemimpin-pemimpin bangsa ini, oleh karena itu harus kita ganti kan. Eh, iya, iya memang sekarang kan sudah berganti kepemimpinan Pak, atau dalam beberapa bulan ke depan. Eh, Cuman, jadi
Jadi sebenarnya ketika kita, dalam tanda kutip itu ribut dengan WTO, sebenarnya kita bukan sedang memperjuangkan hak bangsa Indonesia, bukan sedang memperjuangkan idealisme sebagai pemilik nikel, ya ini kan milik kita, ya terserah kita mau diapain gitu kan, pernyataan pemerintah pada waktu itu. Nah, berarti sebenarnya bukan untuk itu, tapi justru malah membuat Indonesia rugi karena nikel akhirnya, tersendat di dunia dan industri-industri kemudian mencari mencari bahan alternatif, dan setelah menemukan bahan alternatif, nikelnya sekarang jadi nggak laku, harganya murah, dan kita yang sekarang dorong ekspor lagi. Ya, tambah lagi, apa, membanjir di pasar dunia. Pak Ustadz, Pak Guru, mohon maaf kalau saya tanya, Pak, Guru, punya putra usia berapa? Saya Masih kecil-kecil ya? iya betul, kecil-kecil. Oke. Putra Guru nanti kalau sudah dewasa, barangkali eranya kan sudah mobil listrik kan, Iya, tak terhindarkan. betul. Tatkala putra-putra Guru punya mobil listrik, nikelnya sudah habis di Indonesia. Karena hitung-hitungan saya, ya berdasarkan data 2022, itu 13 tahun lagi habis. Tapi Menteri ESDM mengatakan lebih drastis lagi, hitungan saya itu terlalu optimis. Menteri ESDM mengatakan tinggal 6 sampai 11 tahun lagi. Jadi barangkali cita-citanya dulu mengapa kita melarang biji nikel diekspor itu untuk menghasilkan baterai. Tapi tatkala pabrik baterainya ada, nikelnya sudah habis. Semua orang dengan mudah bisa hitung. Iya, yang Over cadangan nikel exploitation Indonesia. namanya. Nah, Australia, Guru, Ya. kan ada keadilan antar generasi, ada keadilan antar kelompok masyarakat kan. Ada keadilan antar generasi. Ini adalah bahan sumber daya alam yang tak bisa terbarukan. Oleh Iya. karena itu kalau dikeruk sebanyak-banyaknya sekarang, maka generasi yang akan datang nggak dapat. Iya kan? Nah, oleh karena itu Australia yang punya 21 juta ton juga, itu dieman-eman karena tahu ini barang bagus. Oh. Jangan dipaksakan. Jadi Australia baru habis 136 tahun. Indonesia 6 sampai 11 tahun. Waduh. Saya nggak berani menyebut pemerintah seperti yang Bapak bilang tadi, tapi saya jadi punya pikiran, apakah ke tapi nggak disebut. Apakah dalam tanda kutip ya, apakah kebodohan pemerintah dalam konteks ini, itu adalah karena mereka benar-benar tidak tahu dampaknya, atau karena ada kepentingan yang memang secara sengaja membuat nikel cepat habis di Indonesia, kemudian ada kepentingan-kepentingan berikutnya di belakang gitu? Menteri SDM menghimbau, beritanya ada, nanti saya kirimkan. Menteri SDM menghimbau agar izin smelter yang baru dihentikan. Menghimbau. Dia hanya bisa menghimbau padahal dia menteri yang bertanggung jawab. Dia tidak punya kuasa. Ada yang punya kuasa luar biasa namanya Luhut Panjaitan. Waduh. Dialah yang mengorkestrasi ini. Dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu. Dan saya sudah bertemu dengan Pak Luhut. Dia tidak bisa menyangkal pandangan-pandangan saya. Sebaliknya saya bisa menyangkal seluruh pandangannya. Di akhir pertemuan saya dengan Pak Luhut mengatakan, kalau gitu smelter Cina untungnya banyak juga ya. Ini orang pura-pura tidak tahu apa, naif gitu. Ini saya buka. Memang saya dimarahi ya oleh
deputinya, kenapa saya membuka pembicaraan saya dengan Pak Luhut ke publik gitu. Tapi yang saya bicarakan ini bukan masalah privat, ini masalah publik kan, Iya, Guru kan. iya. Iya, iya Saya betul. tidak masalah tidak bicara dengan keluarga dia, harta dia berapa, segala. Tidak, ini masalah publik. Dan saya mengajukan saran-saran bagaimana agar negara ini dapat yang pantas gitu. Tapi kan saya tidak punya kuasa apa-apa. Dan belum lagi, Guru, ada Hmm. penyelundupan. Oh. Yang Iya, iya, iya. 5,3 juta ton itu. Karena, Guru, kalau barang itu dilarang, seperti narkoba dilarang kan, Iya, iya, betul, betul. pasti ada pasar Pasar gelapnya gelapnya. kan, sampai ke penjara-penjara itu. Nah itu Hmm. dia, kalau dilarang, permintaan di luar negeri ada yang nyelundup. Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Petinggi Erlangga Indonesia. Hartarto misalnya. Waduh, sebut nama, Pak. Menantunya Pak SBY, Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama. Dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Mohon maaf, bisa dipertanggungjawabkan, memang ada sumbernya, ada dasarnya? Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan. Ini kan kasus korupsi. Kerugian negara ratusan triliun. Dan yang menunjukkan 5,3 juta ton itu KPK? saya. Oh. Kita diskusi, lantas ya tukar-menukar informasi dong, gitu kan. Nah, gampang, Guru. Jadi kan biji nikel ini dilarang ekspor. Dilarang ekspor kan? Iya. Sehingga data ekspor biji nikel Indonesia itu 0 dari tahun 2020 sampai 2022. Saya kan nggak percaya karena ada sifat setan pada diri manusia, yakni nyelundup. Untungnya gede dong. Nah, gampang sekali, Guru. Kita cek di WTO itu ada namanya ITC, International Trade Center. Dia mengkompilasi statistik perdagangan luar negeri semua negara anggota. Nah, saya cek Cina. Ada. Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata. Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia membeli bilang 0. 0. Karena dilarang kan. Iya, Cina melaporkan ada. Ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022. Oh. Dan ternyata yang mulia, Guru, bukan hanya nikel. Saya baru dipresentasikan oleh tim dari Kejaksaan dan KPK ya. Ini kawan kita, mata rantainya segala macam. Nah, pada titik ini saya nggak mau sebut nama karena masih diinvestigasi. Ya, berarti semua nama dan semua data yang Bapak tadi sebut itu sudah konklusif ya, sudah Ya. memang ada datanya, sudah bisa dipertanggungjawabkan. Iya, Insya Allah. berarti tapi dari tadi saya tegang sendiri ini, Pak, karena saya menemukan apa ya? Saya menemukan ada fakta-fakta, kalau memang harus disebut fakta-fakta yang mengerikan, yang justru menegaskan bahwa Indonesia sekarang benar-benar dalam kondisi yang tidak berdaya, walaupun memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, tetapi sumber daya alam itu justru dinikmati oleh negara asing dan oleh agen-agennya di dalam negeri sendiri. Ya. Lalu kalau memang begini, Pak, kalau memang begini, ini pertanyaan yang kemudian menjadi lebih normatif lah. Secara pribadi, Bapak merasa bahwa target Indonesia Emas tahun 2045 dengan pendapatan per kapita di atas sekitar 27 juta rupiah, kemudian
kemiskinan 0% dan lain sebagainya. Dengan kondisi seperti ini berarti jauh dari angka ketercapaian nih? Saya tidak mengkaji, kalau saya mengkajinya middle income trap. Jadi Ya, oke. kita akan gagal jadi negara maju, jadi kita terperangkap di middle income trap. Nah, Yang cuma 5% setahun itu ya? kemungkinannya lebih dari 50% kita tidak bisa mencapai negara maju. Tapi kajian saya itu 5 tahun yang lalu lebih, dipublikasi secara internasional juga. Baru-baru ini tahun 2023 lalu, 2023 ya, adik-adik saya nggak boleh bilang junior, adik-adik saya itu keren-keren. Adik-adik saya peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat yang saya dibesarkan di sana, Fakultas Ekonomi UI, juga membuat report white paper. Nanti saya kirim juga. Mudah-mudahan saya ingat semua nih, tapi nanti tolong diingatkan. White paper tentang ini. Tentang ini. Kemudian Kang Arief Ansori Yusuf, mungkin guru tahu, guru besar Universitas Pajajaran. Iya. Baru aja di WA grup kita menyampaikan data-data bahkan sampai 2070 bukan Indonesia emas istilah Kang Arief, tapi gemas. Karena Indonesia kecenderungannya melambat sekali. Jadi saya dan Kang Arief itu bantu Bappenas. Pak Jokowi itu inginnya Indonesia itu menyusul Malaysia kesejahteraannya ya. Menyusul Malaysia dan Filipina. Nah, kita bilang ngimpi kali, tolong disampaikan ke Pak Jokowi jangan cita-cita menyusul Thailand, dan yang menyampaikan tentu saja Ketua Bappenas. Jadi kita menyampaikannya itu ke Deputi Makroekonomi Bappenas ya, karena kita diminta waktu itu masukan untuk membentuk konsep baru ekonomi Indonesia gitu. Ada 3 orang yang diundang oleh Bappenas. Nah, jadi jangan mimpi melewati kesejahteraan Malaysia dan Filipina, bahkan kita akan jangan mimpi menyusul Thailand dan Malaysia. Boro-boro bahkan kita itu segera akan disusul oleh Filipina dan Vietnam. Vietnam udah nyusul kemarin, Pak? Udah. Iya, dalam berbagai indikator bagus sekali Vietnam. Bahkan ya, Vietnam itu mau bangun pabrik mobil di Indonesia. Wih ya. Ya, tapi industri kita melambat ya. Melambat. Betul. Saya lupa. Jadi sekitar 18 atau turun 5. Saya lupa juga. Tadi saya sempat baca juga sebenarnya industri kita tuh melemah. Saya jadi terlalu banyak pertanyaan dan terlalu banyak keresahan, Pak. Saya berusaha untuk tetap optimis dan berharap bahwa Indonesia memiliki jalan keluar di kemudian hari, dan bahwa Indonesia bagaimanapun akan maju. Indonesia akan, ya, tapi setelah mendengar cerita Bapak ya pesimismenya jadi makin naik. Kasihlah dalam tanda kutip, kasih sebuah solusi atau sebuah gambaran apa yang harus kita lakukan agar kita bisa keluar dari masalah-masalah ini, termasuk ketergantungan kepada Cina secara misterius yang tadi itu, kemudian sumber daya alam kita yang habis, kemudian industri kita yang melemah. Apa yang harus kita lakukan nih, Pak? Ini penutup pertanyaan terakhir lah sebelum saya agak pusing juga. Kita harus memperjuangkan semakin tegaknya demokrasi. Karena kalau demokrasi tegak, ada checks and balances. Kalau kita mempertanyakan yang salah, ada forumnya di DPR. Ada oposisi yang kuat, ada partai-partai di luar pemerintah yang kuat.
sama mulianya di luar dan di dalam. Kebebasan berpendapat, jangan sampai di berangus kita ngomong begini. Silahkan utarakan alternatifnya, tunjukkan bahwa saya salah. Saya pernah salah, Guru. Waktu dengan Pak Jokowi itu saya salah. Saya 400 sekian triliun, Pak Jokowi 540 triliun. Ah, iya. Besoknya saya koreksi, saya menyatakan saya salah, saya khilaf. Karena saya tidak memasukkan komponen-komponen tertentu. Ya. Nah, penguasa juga tidak bisa berbohong, tidak bisa asal-asalan seperti ini, ya. Kalau ada checks and balances. Jadi uraian ini kita anggap Demokrasi. sebagai bahan diskusi, bahan untuk mencari kesalahan dan kita perbaiki sama-sama gitu ya. Jadi setiap ada kritik, ketika ada penyampaian-penyampaian seperti ini adalah demi kebaikan bangsa, demi kebaikan bersama. Jadi ada orang yang bisa melihat kesalahan, ada orang yang belum bisa melihat kesalahan. Jadi ini harus didiskusikan bersama-sama. Begitulah ya Pak ya. Saya ada pengalaman satu nih, Guru. Di awal pemerintahan Pak Jokowi, saya ditunjuk oleh pemerintah untuk jadi ketua tim anti mafia migas. Mungkin Guru masih ingat. Iya, iya. Anti Dikasih mafia. mandat saya itu 6 bulan. Ketemu aliran dananya, ketemu siapa aja yang menerima, ketemu mafianya namanya Reza Khalid, ya, dan begundal-begundalnya yang lain gitu ya. Nah itu bisa. Kenapa? Ayo bikin lagi ketua Satgas untuk membuktikan. Nggak usah saya ketuanya. Satgas smelter selesai semua. Terbuka semua. Dikasih yang independen. Waktu itu yang kalau di Satgas Migas itu auditornya dari Australia. Dan dibuktikan oleh auditor itu betul adanya kita beli minyak dengan harga yang di atas yang harga pasar begitu-begitu. Oh. Iya berarti dengan demokratisasi, dengan keterbukaan, maka ya karena semuanya terbuka, jadi ya semuanya bisa lebih dicek ya, semuanya bisa dievaluasi, semuanya juga bisa dinilai. Terima kasih Pak, ini waktunya sudah hampir 1 jam. Terima kasih sama-sama, Lebih Guru. banyak dari ini mungkin penonton juga akan berhenti. Tapi saya berharap bahwa saya bisa ngobrol dengan Pak Luhut ini. Semoga saya bisa berbincang dengan Pak Luhut untuk membicarakan masalah-masalah seperti ini gitu. Terima kasih banyak Pak. Sekali lagi ini adalah sebuah kehormatan besar. Bapak adalah salah satu idola saya di dunia ekonomi. Sehat selalu, sukses selalu Pak, dan semoga terus-terusan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat di Indonesia dan masyarakat dunia. Baik Baraya, itu saja ya. Kapan-kapan kita akan lanjutkan diskusinya kalau memang dibutuhkan, dan kalau misalkan ada sesuatu yang penting silahkan tanya di kolom komentar. Semoga kita bisa berdiskusi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Pak Faisal Basri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.